kita akan menjadi saksi antara pertarungan masa lalu pada malam hari ini. Dan kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana dengan tidak adanya Global, gaya permainan mereka akan jadi seperti apa. Nah. Ini dia, masa lalu selalu jadi pemenang. Dan salam damai, salam have fun akan ditunjukkan oleh kedua tim. Tetap rileks, santai, kalem. Kedua tim full damai, full senyum pada malam hari ini. Respect Ninjayu Dominators. Respect sebesar-besarnya untuk kedua tim yang masih menjunjung tinggi fair play, yang masih menjunjung tinggi juga persahabatan di atas segalanya, kawan-kawan. Yes! Kemenangan bukanlah hal terpenting, tapi persahabatan adalah hal yang paling penting, teman-teman. Oke, reset lagi di antara keduanya, tarik lagi ke arah belakang, dan kita akan mulai untuk masuk ke dalam pertandingan yang sebenarnya kali ini. Let's go, let's go, let's go. Yes, sudah mulai terjatuh di tangan seorang Batosai kali ini nampaknya dari seorang Gaijin. Oke, 3 player yang tersisa dari area Dominatos. Nampaknya bakal coba dicari lagi. Batosai 1 jump shot. Berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Koachel juga harus terjatuh menyisakan seorang GZ sendirian. Walaupun di sisi lain memang Sugeng Ray berhasil coba dijatuhkan. Tapi lihat dari GZ masih bisa menumbang 1 orang Amai. Walaupun pada akhirnya harus tumbang dan terjatuh. Ninjayu memimpin untuk 1-0. Respect, thank you banget buat yang di kolom komentar udah spam hashtag respectnya. Kedua tim menunjukkan bagaimana pentingnya persahabatan dibandingkan kemenangan, kawan-kawan ya. Itu dia ya, karena percuma kita mencari kemenangan kalau masa lalu yang masih jadi pemenangnya. Ini dia. Dan kita akan masuk menuju round yang kedua antara Dominator versus Ninjayu kali ini. Oke, masuk ke arah Factory, setup demi setup akan segera dilakukan juga. Dan sudah terdengar suara tembakan di sana, 1 jump shot dari seorang Ras. Belum mengenai sasaran sama sekali, bahkan sudah dikocek dari belakang. Ternyata ada yang masuk terlebih dahulu. Ras kali ini coba untuk menutup diri, tapi tetap masuk dalam kandang. Nampaknya di sisi luar Super John juga di take down di tangan 1 orang lawannya kali ini, yaitu Koachel. Walaupun ternyata di sisi lain dari seorang Gaijin juga harus terjatuh begitu saja. Udah ada 1 jump shot lagi dari seorang GZ. Masih coba ditarik ke belakang. Amai, mode teman, apakah bisa membawa teman-temannya mendapatkan poin kali ini, atau justru tidak sama sekali? Lihat dari seorang Amai berdansa di sisi tengah bersama dengan 1 anggota lainnya. Duel sudah mulai terpapang. Stacking akan coba dilakukan kanan kiri. Mereka coba dimainkan, tapi Batosai berhasil mendapatkan 1 orang begitu. Dan seorang Koachel ternyata pertukaran terjadi kali ini. Koachel dalam keadaan yang cukup low, Batosainya tertumbangkan. Koachel masih bisa bermain di area belakang. Amai mode teman dalam keadaan yang sekarat, tapi masih bisa untuk memberikan perlawanan. Reviving dari Koachel akan segera dilakukan dan akan segera membuat dari Dominatos memimpin dengan 3 anggota kali ini. Yes, Amai mode teman tidak memiliki teman yang bertahan karena 3-3-nya tumbang kali ini. Sangat-sangat disayangkan. 1 jump shot, usaha bakal coba dibalikin lagi. Nampaknya masih belum ada tembakan yang terkena antar satu sama lain. Coba ditarik lagi stacking dengan adanya Glual yang terus-menerus dipop up, membuat lawan sedikit kebingungan nampaknya. Tapi 2 lawan 1 yang diuntungkan dari arah Dominator. Ramai yang udah mulai kebuka. Jump shot dapetin 1, berhasil menokkan 1 player di sana, tapi terjebak dari sekitar zona kali ini. Jatuh begitu saja. Amai tidak bisa bertahan dan Dominators balas dengan poin 1 sama kali ini. Gokil. Waduh, ini sih patah hati sebenarnya, Bang. Oke, iya ya. Melawan sahabat itu patah hati sebenarnya sih, guys. Karena gue juga mikir kedua tim ini tuh Ninjayu dan juga Dominators atau Dominator akan bertemunya di arah final atau semifinal, tapi ternyata di quarter final sudah langsung bertemu gitu. Jadi wajar kalau kita semua sedih. Yang ada di TikTok langsung betul. Dan kalau kita melihat juga bagaimana dengan adanya beberapa usaha stacking duel juga akan coba dilakukan, dan ya ini dinantikan juga oleh circle lainnya juga gitu kan pertandingan ini. Dan perlu diingat juga, kita
sebagai panitia Battle of Star tidak bisa untuk mengatur jalannya bracket yang ada atau siapa lawan siapa, karena itu kan diatur dengan adanya 8 circle total yang kita masukin, kemudian shuffle-nya juga disaksikan oleh perwakilan masing-masing sehingga lawan akan saling bertemu seperti Ama yang sekarang sudah mulai mendapatkan seorang Gaizen. Satu orang Ras datang dari belakang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi di sisi lain Amai masih coba untuk mencari celah. Ternyata melihat teman-temannya di area belakang, Sugeng pun harus terjatuh. Satu jumpshot dari serang Batosai berhasil mendapatkan satu punggawa lainnya. Ras harus terjatuh zona, akan segera bergerak kali ini. Gaizen juga akan bermain dengan dalam gudang. Tembakan demi tembakan bakal diusahakan di belakang. Kata Gaizen harus tumbang di tangan seorang Amai kali ini, menyisakan seorang Gaizen yang tidak bisa bertahan. Ninjayu 2 Dominators 1 kali ini. Laga respect ini bang, gokil. Pernah berjuang untuk sebuah senyuman hingga akhirnya tinggal kenangan. Pernah menjadi bayangan lalu hilang terbawa angan. Au, mantap kali Gabriel, gokil. Waduh. Ini dia ya, di malam hari ini kita semuanya sama-sama set, sama-sama sedih, tapi pertandingan harus berlangsung kawan-kawan. Kita tidak bisa hindari yang namanya pertandingan yang harus dipertemukan juga. Dan kita akan masuk lagi. Bagaimana kalau kita melihat sudah ada stacking dari sisi kiri. Kawan-kawan dari Ninjayu bermain dengan posisi 3-1. Lihat strateginya sama guys, 3-1 juga. Dominators juga sama. Ini dia bukti bahwa mereka pernah satu tim, pernah meracik strategi bareng, dan ternyata masing-masing tim masih menggunakan strategi yang tidak jauh berbeda. Sama-sama bermain dengan 3-1, bagaimana menyisakan satu orang di belakang untuk melakukan flanking nantinya jika ada kesempatan. Wah. Kita bisa lihat ya persahabatan mereka ternyata sampai brainstorming untuk strategi tuh bareng gitu ya, supaya bisa memenangkan laga, dan hal tersebut ternyata secara tidak sadar mereka gunakan kembali gitu kan. Dan oke, jangan lupa juga untuk para survivor di arah YouTube dipencet lagi tombol like-nya, jangan sampai di bawah 20.000 like. Kita baru menyentuh 8.000 like. Untuk yang di TikTok, tap-tapnya juga jangan lupa untuk dipencet, karena tap-tap kita targetnya adalah 10 juta tap-tap. Let's go survivor. Dan kita akan melihat suara-suara tembakan yang dibuka oleh kawan-kawan dari kali ini. Batosai tidak melihat ke arah bawah, dicicil terlebih dahulu sama seorang Gaizen, walaupun dibalikin beberapa damage, tapi gak ada masalah sama sekali. Sedangkan sudah ada yang masuk satu anggota di sana, coba untuk masuk ke jatuh pertahanan dari Ninjayu. Coba dibalasin sama seorang Batosai yang kali ini ternyata menjaga lini dalam dengan cukup baik. Sedangkan Gaizen harus tertulis di arah belakang bersama dengan seorang Rush. Di tangan seorang Amai juga di sana. Bahkan Kocel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, walaupun ternyata Sugeng harus terjatuh. Bukan masalah untuk teman-temannya, karena Ninjayu menutup dengan cantik, Ninjayu menutup dengan manis. Gak satu kali ini teman-teman. Waduh, gokil ya. Ayo semangat, respect untuk kedua tim. Gokil, terima kasih untuk positif komennya. Kalau memang sempat aku baca, aku akan bacain. Tapi kalau tidak sempat, mohon maaf ya. Karena terlalu banyak ternyata antusiasnya, ini benar-benar luar biasa untuk di malam hari ini. Bagaimana kita tahu kedua tim memiliki sejarah, dan mau tidak mau mereka harus saling bertempur demi bisa mendapatkan gelar juara. Oke, suara tembakan sudah mulai terbuka. DZ masuk dengan cukup gegabah, harus tumbang di tangan seorang Amai di sana. Tapi lihat 20 gawang kedatangan dari arah belakang. Dominator sekali ini coba untuk bermain dengan cara yang berbeda. Gaizen dapat satu, namun dibalikin begitu saja di tangan seorang Sugeng Bre. Yang kali ini Kocel juga akan datang memberikan bala bantuan terlebih dahulu. Super John harus terjatuh di sana. Masih ada tembakan-tembakan yang coba diusahakan sama seorang Kocel kali ini. Dan ternyata Ninjayu menerus hilang. Ras mendapatkan double kill di sana. Dominators mulai bangkit 3-2 kali ini. Tapi kalau kita berbicara dari kill ya, yang menyala dari Dominator Kocel ya, ini Kocel yang baru menyala nih. Sedangkan dari Ninjayu yang baru menyala adalah Batosai gitu ya. Batosai nih, dengan adanya 7 kill yang dia dapat, walaupun di sisi lain berbagi kill dengan cukup sama rata gitu kan. Dan kita apakah ini terakhir batas pertemanan? Enggak lah bro, ini laga persahabatan. Ingat,
mereka yang memiliki sejarah harus saling memperebutkan juara. Ini dia laga Battle of Stars dan kita akan menjadi saksinya atas juara itu sendiri nantinya. Dan kita masuk menuju round berikutnya. 3-2 akan terus jadi skor sementara dan setup demi stacking juga akan dilakukan di antara kedua tim. Masih sama-sama menahan diri, lihat bagaimana mereka juga saling respect antar satu sama lain, tidak mau gegabah dalam ambil keputusan karena mereka tahu kunci kekuatan dari masing-masing lawannya. Karena mereka lawan yang berawal jadi kawan pastinya. Dan kita harus masuk dan melihat terlebih dahulu bagaimana teman-teman dari arah Ninjayu kali ini coba untuk bermain di sisi tengah terlebih dahulu. Dan coba kita akan memantau dari arah Batosai yang sekarang sudah mode tupai nih ya. Ada Rush juga sebenarnya mode tupai. Namun masih belum disampaikan juga bagaimana posisi dari seorang Batosai kali ini sudah terbaca. Sadar betul dalam posisi yang tidak bagus naik ke arah belakang. Sedangkan Rush kali ini coba untuk menjebol beberapa gol yang terpantau padat kali ini. Bahkan ada tembak atau sudah dibuka. Rush menerima damage cukup banyak dan harus tumbang nampaknya. Di sisi lain Coach juga harus terjatuh. Begitupun dengan Batosai yang kali ini pun harus terjatuh begitu saja. Oh GZ harus tumbang di tangan sang Super John yang mulai panas kali ini nampaknya. Ada GZ yang datang memberikan bola bantuan. Satu tembakan coba diusahakan belum mengenai sasaran. GZ dalam keadaan tidak baik-baik saja dan ada Sugeng Brian di sana menutup pergerakan dari GZ. Dan kali ini 4-2 untuk Ninjayu skor sementara kali ini. Ini Dominators versus masa lalunya ya Bang. Waduh. Oke guys ya, ini laga ini guys, kalaupun ada kereta-kereta dari masing-masing, itu pasti buat bercanda aja guys. Karena kan mereka kan saling respect. Kita udah tau lah kan apa dari masing-masing player, bahkan dari masing-masing player juga udah sering ngobrol bareng. Aku nggak jarang melihat mereka kumpul di satu Discord yang sama teman-teman untuk membahas strategi, dan ini adalah bukti bagaimana mereka saling respect satu sama lain. Tapi lihat Super John berhasil dapetin kalah serang GZ. Padahal dia harus tumbang 2 penggawa dari Dominators kali ini harus menghilang, bahkan 3. Ras juga harus mengkandas GZ ini bisa bertahan dan langsung ditutup sama seorang Amai. 5-2 Ninjayu siap untuk bermain cepat nampaknya teman-teman. Aduh, hai, ini ada apa nih? Langsung menjadi 5-2 gitu ya. Bang, apakah ini nantinya skornya bakal sama dulu gitu Bang? Kemudian nanti bakal ada 2-1? Aku nggak tahu guys, tapi yang jelas ini Ninjayu sudah mulai bisa mendominasi laga gitu. Ini kalian bisa lihat ya, Amai mode teman lebih menyala dibandingkan Amai mode set gitu ya, yang beberapa kali meredup. Tapi kalau Amai sudah mode teman, ini tidak bisa diremehkan. Skill dari Itachinya akan keluar kawan-kawan gitu kan. Dan kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Observatory akan menjadi saksi di round yang ke-8 kali ini. Setup demi setup akan coba dilakukan. Dominators coba untuk memutar dari arah yang cukup jauh. GZ, Gaizen, dan juga Kocel akan datang di sisi tengah kali ini. Terdengar stacking demi stacking bakal coba di pop up terlebih dahulu. Sedangkan Amai menjadi orang terdepan, garda terdepan. Tapi ya percuma menjadi orang terdepan kalau hanya menjadi teman. Dan kita lihat terlebih dahulu di arah belakang Sugeng Bre berhasil di pick up sama seorang Ras. Yes, garis pertahanan dari lini belakang sudah mulai berantakan. Ninjayu akan dihabisin satu persatu. Lihat Ras yang coba untuk menumbangkan semua penggawa dari arah Ninjayu berhasil. Bahkan menambah 1 ke arah Super John. Walaupun ternyata di sisi lain Dominator juga harus kehilangan 2 anggotanya. Batosai belum mau menyerah kali ini. Masih bisa memberikan perlawanan. GZ harus tumbang. Gaizen juga harus terjatuh. 2 lawan 2 masih terjadi. Tapi lihat ternyata menyisakan seorang Ame saja. Karena Batosai di arah belakang pun harus terjadi saja. Dan hilang kendali nampaknya kali ini. 2 lawan 1. Johnson keluar aman dan ditutup menjadi 5-3. Dominators masih bisa bangkit kawan-kawan. Oke. Dan untuk teman-teman, jangan lupa sekali lagi dipencet tombol like-nya yang ada di YouTube. Ingat target like kita adalah 20.000 like. Jadi boleh banget untuk dipencet tombol like-nya. Dan
Nih, kalau ada orang yang belum subscribe YouTube-nya Bang Let Diver sebenarnya keterlaluan ya. Tapi kalau belum ada, yuk. Kalau ada yang belum subscribe, maksud aku, yuk coba subscribe dulu, tembusin yuk. Tuh, ke arah 10 juta nih. Kita malam hari ini buktikan ya bagaimana antusias dari para penikmat Elite CS yang kali ini akan disajikan pertarungan antar para sahabat. Dan sudah ada stack minus stacking yang coba dilakukan terlebih dahulu. Gaya tupai juga coba dilakukan sama seorang Super John. Sedangkan sisi tengah udah mulai dikuasai sama Dominator kali ini. Vision demi vision dibutuhkan. Jadi mau tidak mau Super John juga harus menaik ke sisi atas agar tahu posisi lawan berada di mana saja. Sedangkan kalau kita lihat dengan adanya setup seperti ini, Dominator mungkin akan jauh lebih diuntungkan dari segi vision yang mereka miliki. Dua di sisi kanan sudah mulai terlihat. Gaizen bakal menjaga sisi kanan juga dengan cukup padat supaya tidak ada celah untuk kawan-kawan Ninjayo mau melakukan backstep nantinya. Sedangkan Ras menjaga di area dalam. Jadi kalau kita melihat Dominator sudah mulai mengunci. Yang jadi masalah untuk Dominator adalah mereka tidak akan siap jika sisi tengahnya atau GZ-nya langsung ditabrak sama 3-4 orang. Tapi ternyata pilihan mereka adalah bermain secara terpisah. Betul, saya masuk dari sisi kiri, ditahan sama seorang Ras sendirian. Kali ini melawan 4 orang, harus tumbang di tangan Sugeng Bre. Coba di follow up, ada seorang GZ juga yang ternyata masuk, terjatuh dia di tangan seorang Amai. Langsung coba di take down begitu saja. Masih ada 2 anggota yang tersisa yang sekarang mau tidak mau harus menahan diri terlebih dahulu, membagi 2 posisi sekaligus. Kocel dan juga GZ kali ini terima damage cukup banyak. Atau saya di sana cukup menyala, bakal coba dicari dari seorang Kocel yang nampaknya masih coba untuk bermain di dalam glual. Sedangkan dan Sugeng Bre berhasil di take down di tangan seorang GZ yang dalam keadaan setitik HP-nya. Namun Sugeng Bre ternyata tidak mampu diselamatkan. Dan Gaizen pun tidak bisa kemana-mana lagi karena sekalinya bergerak keluar glual depannya sudah ada Zona yang memakan dirinya dan harus tumbang. 6-3 Ninjayo kali ini memimpin cukup jauh teman-teman ya. Gokil. Bang, gue dukung dua-duanya. Iya Bang, Super John itu Kopral Jona. Betul teman-teman, betul. Jangan lupa ya, aku ingatkan kembali antusias tap-tap dan like-nya boleh banget untuk diramaikan pada malam hari ini. Emang untuk apa Bang? Supaya kedepannya laga-laga Battle of Star ini akan semakin sering untuk diadakan biar kalian selalu ada tontonan di setiap minggunya kawan-kawan. Kita juga akan melihat terus antusias kalian seperti apa. Kalau memang antusias kalian luar biasa dari pencet tombol like, meramaikan malam hari ini, sudah pasti laga-laga berkelanjutan akan hadir di Battle of Star dan kita akan melihat terlebih dahulu setup demi setup akan dilakukan kali ini. Berada di sisi tengah, nampaknya GZ masih menjadi orang terdepan terlebih dahulu dan untuk menjaga lini kiri dikirim dari seorang Kocel dan juga Gaizen kali ini. Yes, Amai menjadi satu vision atau satu mata dari Ninjayo untuk mencari info. Berada di tengah-tengah dengan gaya tupai, berarti akan kelihatan move dari lawan. Tapi lihat, Super John mulai menerima damage, tumbang 2 anggota sekaligus. Ada Battlesai dan juga Ross yang harus terjatuh di sana. Kocel ternyata mendapatkan 1 orang Battlesai, tapi Kocel di sisi lain juga bisa melakukan reviving terhadap seorang Mas. 4 lawan 3 terjadi. Ninjayo kali ini kehilangan 1 anggotanya. Coba dicari oleh kawan-kawan dari Ninjayo kali ini. Gaizen juga akan hadir dan datang kali ini dari arah belakang siap memberikan serangan kejutan. Super John yang tumbang, Amai terjatuh dan sekarang menyisakan seorang Greg Gaming yang harus terjatuh begitu juga di tangan teman dari Dominator. 4-6 mulai menyusul ketertinggalan dari Dominators. Apakah akan dibikin 6 sama kali ini guys? Coba di malam hari ini kalian boleh untuk prediksi skor terlebih dahulu. Siapa yang bakal unggul? Tapi gue dukung dua-duanya, nggak apa-apa. Kita tetap mendukung, kalaupun dukung dua-duanya, tetap ikut prediksi skor juga nggak apa-apa gitu ya. 7-4 tapi tetap sahabat selamanya Bang. Gokil, itu dia. Iyalah, tetap sahabatan lah. Tidak ada yang mampu menghancurkan persahabatan mereka kawan-kawan. Dan ini dia, kita akan masuk lagi ke dalam game yang sudah dipersiapkan. Bagaimana round ke-11 kali ini akan menjadi laga yang sama-sama menahan diri, tidak mau bertindak secara gegabah.
Setup demi setup akan coba dilakukan, ditarik lagi ke arah belakang sama seorang Sugeng Break. Gaizen juga masih menunggu momentum untuk dibuka jalannya oleh teman-temannya, tapi di sisi kiri tembakan sudah mulai hadir. Ninjayu akan coba untuk merubah formasi mereka. Terlalu gawat nampaknya, satu persatu bakal coba di absen terlebih dahulu. Super John menerima damage, Amai juga menerima damage cukup banyak kali ini. Mundur ke arah belakang, coba dikejar. Gaizen udah alin. Kosai dapetin satu karena serang ras. Gaizen siap tumbang kali ini. Gaizen yang modalin harus terjatuh di tangan satu orang Battlesai. Kocel sendirian, coba dikejar sama 3 anggota sekaligus. Yang kali ini dapatkan reviving tidak akan mampu untuk dilakukan karena begitu intens. Tapi lihat Kocel dapatkan kepala dan ditutup.